Daniel mengantarkan Fiona sampai di gerbang perumahan yang Fiona tempati bersama suaminya. Karena Fiona yang menyuruh Daniel untuk mengantarkannya sampai sana. Dia tidak ingin Satria salah paham pada mereka. "Kamu yakin diantar sampai sini saja?" "Iya." Fiona ingin keluar dari mobil, tapi Daniel menahannya. "Fiona, kenapa?" Daniel ingin mengatakan sesuatu pada Fiona, tapi dia nampak ragu-ragu, namun dia memilih memberanikan diri untuk bertanya. "Jika seandainya suami kamu selingkuh, apa yang akan kamu lakukan?" Fiona tidak mengerti mengapa Daniel menanyakan itu. "Mengapa kamu bertanya seperti itu?" "Hanya bertanya saja." Fiona hanya diam. Sudah 5 tahun dia tinggal bersama Satria, dia sudah terbiasa hidup bersama pria itu. Apalagi dulu Satria begitu perhatian padanya, yang belum pernah dia dapatkan dari siapapun, karena selama tinggal dengan Om Ari dan Tante Sinta, hidupnya lebih banyak tekanan daripada saat ini. Jika Satria selingkuh, apa dia harus marah? Sementara dirinya juga secara tidak langsung seakan telah berselingkuh dengan Daniel, pernah tidur bersama walaupun dia sedang mabuk, dan Daniel begitu perhatian padanya. Walaupun Fiona sudah mencoba untuk menghindar. Fiona juga sama, dia merasa ada di posisi yang salah. Dia merasa tersesat setelah bertemu Daniel, tapi dia ingin mencoba terus tetap setia pada Satria. Dia tidak tega mengkhianati Satria yang dia pikir Satria juga setia padanya. Malah dia terus merasa dirinya yang menodai pernikahannya. Tapi dia akan mengakhiri pernikahan yang tidak sehat ini jika memang Satria telah terbukti berselingkuh. Untuk apa dipertahankan jika kedua hati itu telah berpaling? Walaupun sampai saat ini Fiona masih bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan perasaannya pada Daniel, karena dia masih menghargai pernikahannya. Padahal selama ini Fiona sangat merasa bersalah pada Satria dan menganggap dirinya kotor. "Ibu tiriku sering melakukan perjalanan ke luar kota yang sama dengan suami kamu." Fiona langsung menatap Daniel begitu mendengar ucapan Daniel. Ya memang itu semua alasannya karena pekerjaan dan memakai mobil masing-masing, bahkan mereka berangkat di hari yang berbeda. "Ibu tiri aku yang mengatur jadwalnya, dan menugaskannya. Mengapa dia terus menugaskan suami kamu ke kota yang sama dengan yang akan ibu tiri aku kunjungi? Dan ibu tiri aku juga yang sudah menaikkan jabatan suami kamu." Mata Fiona membulat begitu mendengar ucapan Daniel. "Mengapa rasanya bisa kebetulan seperti itu? Aku juga belum punya buktinya, aku hanya tidak ingin kamu terus dibohongi oleh suami kamu jika ternyata dia dan ibu tiriku ada main hati. Minggu depan akan diadakan pesta di perusahaan, kamu datang ke sana. Aku ingin lihat bagaimana reaksi ibu tiri aku jika kamu datang bersama suami kamu." Fiona terdiam, dia harap semua itu tidak terjadi. Dia harap Satria tidak selingkuh. Dia akui dia memang telah menodai pernikahan ini, tapi dia masih bisa terus berusaha untuk menjaga dirinya untuk tidak jatuh lagi ke dalam dosa yang sama bersama Daniel. Dia masih ingin menjaga ikatan pernikahan ini. Karena dia tidak tega meninggalkan Satria yang dia pikir begitu setia padanya selama 5 tahun ini. Padahal dia sangat berharap hanya sekali saja dia menikah selama dia hidup. "Aku tidak tahu, aku harap kecurigaan kamu itu salah. Aku pulang dulu. Pamit Fiona." Dia segera keluar dari mobil. Walaupun hatinya kelihatan gundah, Daniel hanya diam membiarkan Fiona keluar dari mobilnya. Daniel juga keluar dari mobil, dia memperhatikan Fiona yang berjalan menuju rumahnya. Daniel mendapatkan pesan dari asisten Z. "Ibu Miska sore tadi hanya pergi ke tempat spa." Saat itu Miska memang memarkirkan mobilnya di tempat spa, karena tahu dia sedang diikuti oleh asisten Z. Padahal Miska berganti pakaian dan memakai masker, dan memakai rambut palsu, dia meminjam mobil temannya yang bekerja di tempat spa itu menuju hotel. Daniel segera membalas pesan dari asisten Z. "Tolong selidiki lebih jauh lagi, kalau bisa CCTV tempat spa-nya sekalian." Ponsel Daniel bergetar kembali. Asisten Z membalas pesan Daniel. "Baik Tuan." Setelah sampai rumah, Fiona masuk ke dalam kamar yang ditempati Satria, kebetulan tidak dikunci. Dia menatap Satria yang masih tertidur pulas. Fiona nampak ragu-ragu untuk mengecek ponsel Satria, tapi dia harus melakukannya, namun tidak ada pesan yang mencurigakan, hanya ada pesan darinya saja. Bahkan diriwayatkan panggilan telepon pun sama, tidak ada riwayat panggilan telepon dengan ibu tirinya Daniel itu. Fiona mengecek setiap saku celana dan saku baju Satria, siapa tahu ada yang mencurigakan, termasuk tas kerjanya juga. Tapi sama sekali tidak ada yang mencurigakan. Sebenarnya dia merasa bersalah pada Satria jika dia mencurigainya tanpa alasan.
Tapi apa yang dikatakan Daniel membuat dia merasa ada sesuatu yang mengganjal antara Satria dan ibu tirinya Daniel. Dia rasa ucapan Daniel benar, dia harus datang ke pesta itu. Dia ingin tahu apa Satria akan mengajaknya atau tidak, sementara saat dia tadi menghubungi Sandra yang masih status pacar saja diajak oleh Andrian. Fiona masuk ke dalam kamarnya, dia meminum obat setelah menyempatkan makan sedikit. Rasa pusing masih saja menggerogoti kepalanya. Ponsel Fiona bergetar, rupanya ada pesan dari nomor tidak dikenal, bisa dipastikan itu nomor Daniel. Apa kamu sudah minum obat? Hanya pertanyaan seperti itu saja membuat Fiona tersentuh. Fiona tidak membalas pesan dari Daniel. Mengapa sulit sekali untuk menghindarinya? Dia membenci hatinya sendiri yang tidak bisa membuang perasaan itu pada Daniel. Fiona langsung menghapus pesan dari Daniel. Paginya, rasa pusing di kepala Fiona sudah tidak begitu terasa lagi, entah karena obatnya yang mahal atau memang karena kondisinya yang memang harus cepat membaik. Walaupun badannya masih belum stabil, masih panas walaupun tidak sepanas semalam. Tapi Fiona tetap memilih bekerja. Dengan bertemu Sandra, dia tidak merasa kesepian. Daripada di rumah sendirian, Fiona selalu menyempatkan diri memasak untuk Satria. Dia tersenyum karena Satria begitu lahap memakan masakannya. Tapi kenapa Satria tidak membahas juga masalah pesta di perusahaan? Apa karena waktunya masih 1 minggu lagi? Mas, kenapa? Kenapa tidak sekarang saja kita ke dokter andrologi? Satria terdiam sejenak. Aku lagi sibuk Fiona. Mas kan sudah tahu CEO di sana satu sekolah dengan aku bisa minta izin sebentar padanya. Dia orangnya sangat ramah dan loyal, aku yakin dia akan mengizinkannya. Satria menghela nafas, mengapa Fiona ngotot sekali ingin sekarang? Ya sudah, biar nanti saja aku pergi ke sana. Waktu itu kan hanya Mas sendirian. Biar aku juga ikut ke sana, kebetulan aku sudah izin sama Sandra untuk pergi sebentar mengantar kamu ke dokter andrologi. Satria menjadi gelisah mendengar Fiona mau ikut ke dokter andrologi, padahal dulu dia pura-pura diperiksa, hanya membuat keterangan palsu soal dia yang bermasalah pada hormonnya karena faktor kecapean. Namun Satria berusaha untuk bersikap tidak mencurigakan di depan istrinya. Tapi aku belum gajian. Sementara minggu kemarin uang aku habis buat modal warung mama. Satria tidak mungkin juga menceritakan dia transfer 10 juta untuk adiknya yang kuliah di Singapura. Baru saja Fiona ingin membicarakan masalah kedatangan mertuanya mengenai modal warung itu, dia rasa dia tidak boleh menceritakannya, dia takut malah terjadi pertengkaran antara ibu dan anak itu. Kebetulan baru saja uang masuk ke dalam rekening aku karena aku minta transfer sama Sandra, hari ini aku gajian. Biar aku yang bayar. Tapi kenapa kamu harus ikut sih? Kamu gak percaya sama aku, Vi? Bukan gak percaya, gak salahnya kan aku ikut. Bukannya kamu lagi sakit. Udah mendingan kok. Makanya aku hari ini mau masuk kerja. Tapi, Satria melihat Fiona yang menatapnya dengan tatapan penuh curiga. Satria tidak bisa menolak lagi, dia malah jadi kelalabakan sendiri. Bagaimana jika dokter andrologi itu bilang kalau Satria tidak memiliki masalah apapun pada hormonnya? Pagi ini, Daniel terbangun dari tidurnya. Hal yang pertama dia lakukan adalah melihat ponselnya. Mungkin saja siapa tahu saat dia tidur Fiona membalas pesan darinya. Namun rupanya tidak ada balasan dari Fiona, hanya ada banyak pesan dari beberapa wanita teman sekolahnya waktu dia SMA, juga teman dia semasa kuliah di Belanda. Hai Daniel, apa kabar? Selamat pagi Daniel, semoga harimu menyenangkan. Aku akan lebih senang jika kita bisa bertemu lagi. Aku senang bisa bertemu denganmu lagi, Daniel. Ik hou van je, Daniel, aku cinta kamu, Daniel. Goedemorgen Daniel, hoe gaat het met je? Selamat pagi Daniel, bagaimana kabar kamu? Seramahnya dia, tapi dia juga memiliki privasi tersendiri, merasa terganggu oleh mereka yang terlalu blak-blakan mengejar dirinya. Karena itu Daniel tak pernah merespon mereka. Entah dari mana mereka tahu nomor ponselnya, padahal dia tidak bergabung ke grup WA. Setelah melakukan malam panas bersama Fiona, perasaan cinta itu malah semakin tumbuh di hatinya. Setiap bangun tidur yang dia pikirkan adalah Fiona, bahkan Fiona selalu saja ada di dalam mimpinya. Pokoknya nama itu kini telah bertahta merajai pikirannya. Bagaimana bisa dia melupakan wanita itu? Setiap pagi Daniel selalu menyempatkan diri berolahraga di atas treadmill. Daniel mulai berlari mengikuti kecepatan yang telah dia atur, berlari dan terus berlari sampai keringat itu mulai bercucuran di tubuhnya yang six-pack, bahkan dia sengaja tidak memakai bajunya.
Hanya memakai celana panjang saja. Namun bayangan Fiona masih saja terlintas di pikirannya, membuat dia tidak fokus untuk berlari. Hampir saja dia terjatuh. Daniel segera mengatur kecepatan treadmill dengan kecepatan rendah. Daniel berhenti berlari, dia nampak ngos-ngosan karena kelelahan. Daniel mengecek ponselnya lagi, berharap mungkin Fiona membalas pesannya. Daniel ingin mengirim pesan pada Fiona, dia masih mengkhawatirkan keadaan wanita itu. "Selamat pagi Fiona, jangan lupa minum obat." Daniel berhenti mengetik, dia takut bagaimana jika suaminya membaca pesan darinya. Fiona pasti akan mendapatkan masalah yang besar gara-gara dirinya. Dia segera menghapus pesan yang ingin dia kirim pada Fiona, lagian dia sudah 2 kali mengirim pesan padanya tapi tidak pernah dibalas Fiona. Padahal banyak sekali wanita yang menunggu untuk dia balas pesan olehnya, tapi kenapa tak ada satupun yang bisa menarik perhatian Daniel? Fiona, oh Fiona, kenapa wanita itu yang harus aku cintai? Mengapa aku tidak bisa membuang perasaan aku? Aku malah semakin mencintai kamu. Aku malah ingin menginginkan kamu. Apa dia sudah makan? Apa dia sudah minum obat? Sedang apa dia sekarang? Mungkin dia sekarang lagi sarapan bersama suaminya. Pasti enak sekali masakan Fiona, betapa beruntungnya pria itu bisa menikmati sarapan pagi bersama Fiona. Pagi ini Daniel hanya membuat sandwich buatannya sendiri, dia membayangkan jika Fiona duduk di sampingnya, di meja makan. Setiap pagi Fiona ada bersamanya, membantu Fiona memasak dan sarapan berdua dengannya, rasanya pasti sangat menyenangkan. Bukan pagi saja, tapi siang dan malamnya, alangkah bahagianya hari-hari dia jika selalu bersama Fiona. Rasanya begitu sesak mencintai orang yang sulit untuk dimiliki. Daniel mendapatkan pesan dari Tuan Anderson. "Sebelum pergi ke kantor, Papa ingin kamu mampir dulu ke mansion." Daniel menghela nafas, dia sebenarnya malas sekali pergi ke mansion, mengingat bagaimana mamanya mati secara mengenaskan yang katanya jatuh dari tangga, tapi CCTV di sana mendadak rusak. Jika mengingat itu, dia malas untuk datang ke Indonesia lagi dan ingin secepatnya pulang ke Belanda. Dia pulang, baginya Belanda adalah tempat untuk dia pulang. Daniel menemui sang papa yang sedang sarapan pagi, dia masih memakai kursi rodanya, tentu saja di sampingnya ada seorang wanita yang sangat dia benci. Daniel tersenyum sinis memperhatikan Miska yang sok begitu perhatian kepada sang papa. "Mas, mau aku bawakan apa?" "Udah gak apa-apa sayang, kamu sekarang fokus makan buat diri kamu. Sebentar lagi kamu kerja loh." "Nah, ikut saja sama Daniel." Daniel rasanya ingin muntah jika dia harus berada dalam satu mobil dengan wanita itu. "Kebetulan aku mau mampir dulu ke rumah teman." "Oh ya udah gak apa-apa." Sebenarnya Tuan Anderson ingin membicarakan masalah pertunangan dia dengan Alexa yang ingin dia selenggarakan bersamaan dengan pesta penyambutan dia di perusahaan, tapi Tuan Anderson rasa dia lebih baik tidak membahas itu dulu. "Daniel, ayo kita sarapan bersama," perintah Tuan Anderson. Baguslah jika dia ikut makan, aku bisa menyingkirkan mereka sekaligus dengan perlahan. Seru hati Miska sambil tersenyum puas. "Tidak, Pah. Aku sudah sarapan barusan di apartemen." Senyuman Miska seketika menghilang saat mendengar jawaban dari Daniel. "Sebenarnya apa yang ingin Papa bicarakan sama aku?" jawab Daniel, pandangannya beralih ke Miska memandanginya dengan tatapan sinis. "Bagaimana Alexa menurut kamu?" tanya sang papa sambil memakan masakan buatan istri tercinta. "Dia pintar, cantik, dan juga ceria." "Memangnya kenapa Pah?" Tuan Anderson tersenyum begitu mendengar jawaban dari Daniel. Dia masih ingat dulu Daniel menolak dijodohkan dengan Alexa, tapi sayangnya dia tidak bisa membatalkan perjodohan itu. Dia yakin dengan berjalannya waktu Daniel bisa mencintai Alexa. "Tapi bagiku Alexa adalah teman, tidak lebih dari itu." Daniel menambahkan perkataannya. "Itu karena kamu tidak begitu mengenal Alexa dengan baik. Papa sudah mengatur jadwal makan malam kamu bersama Alexa." "Gak usah, Pah. Kalau Papa menyuruh aku datang ke sini untuk membahas perjodohan itu, lebih baik aku pergi." Daniel segera beranjak dari duduknya. Papa belum selesai bicara. Namun Daniel tidak mendengarnya. Daniel segera pergi meninggalkan mansion itu. Tuan Anderson mendengus kesal, apa mungkin Daniel sedang menyukai seseorang? Tanya Tuan Anderson kepada Miska, dia jadi tidak berselera makan lagi. "Sepertinya begitu," jawab Miska. "Kira-kira siapa wanita itu, sayang? Aku hanya ingin Alexa yang menjadi menantuku. Aku sangat mengenal baik latar belakangnya, dia anak dari sahabat terbaikku."
Aku tidak tahu, biar nanti aku kasih tahu Mas kalau tahu siapa wanita itu. Daniel masuk ke dalam mobilnya, dia melihat ada satu pesan tak terbaca, betapa bahagianya dia saat melihat ada nama Fiona yang mengirim pesan itu. Selamat pagi Daniel, aku Fiona teman SMA kamu dulu, hari ini suami aku Satria Mahendra akan telat masuk kerja karena ada keperluan, aku harap kamu mengizinkannya. Daniel hanya tertawa kecil, pesan dari Fiona sangat kaku sekali. Mungkin karena dia mengetik itu sambil dilihat oleh suaminya, seolah-olah mereka tidak pernah bertemu dan tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Ada rasa cemburu di hatinya, kelihatannya Fiona begitu perhatian sama suaminya. Padahal itu hal yang wajar karena mereka suami istri. Yang tidak wajar adalah dia yang cemburu pada suaminya Fiona. Dia membalas pesannya dengan begitu singkat. Oke. Daniel menyetir mobilnya, kebetulan jalan yang dia lalui pasti akan melewati perumahan yang ditempati oleh Fiona, karena itu dari kejauhan dia bisa melihat saat Fiona dan Satria masuk ke dalam mobilnya, entah mau kemana mereka. Yang pasti Daniel tidak menyukai pemandangan itu. Mencintai istri orang lain begitu menyiksa dirinya. Fiona memperlihatkan balasan dari Daniel kepada Satria, yang hanya bilang oke. Hanya oke. Apa dia sedang kesal? Gumam hati Fiona. Dia sudah mengizinkan Mas untuk masuk telat ke kantor. Jadi kita tinggal pergi kan? Aku dengar walaupun dia memang baik, tapi dia selalu bersikap tegas kepada semua karyawan, aku tidak menyangka dia bisa mengizinkan aku izin begitu saja tanpa syarat apapun. Mereka berdua masuk ke dalam mobil, Satria segera menjalankan mobilnya. Hati Satria padahal dak-dikduk tidak menentu, dia takut kebohongan yang selama 2 tahun ini akan terbongkar. Dia masih memikirkan bagaimana caranya agar tidak terbongkar. Untuk merilekskan pikirannya, dia mencoba mengajak Fiona mengobrol kembali. Apa dulu saat kamu masih SMA dekat dengan Daniel? Tidak. Jawab Fiona, dulu memang tidak tapi sekarang entah itu bisa dibilang dekat atau lebih dari sekedar dekat karena Daniel begitu perhatian padanya. Terlebih lagi mereka telah berbagi peluh bersama. Sesuatu yang ingin Fiona lupakan dan menganggap semua itu hanyalah mimpi. Satria tertawa kecil, sudah kuduga. Memangnya kenapa? Seperti bumi dan langit. Fiona mendelik tajam pada Satria, secara tidak langsung Satria sudah menghina dirinya. Pak Daniel pasti sangat populer di sekolahnya, pastinya dia dekat sekali dengan wanita-wanita cantik. Haruskah Fiona bilang dia adalah cinta pertamanya Daniel, biar Satria cemburu karena dia tahu Satria tipe pecemburu. Tak bisa dibayangkan bagaimana jadinya jika Satria tahu bahwa Daniel adalah cinta pertamanya dan dia juga cinta pertama Daniel, bahkan mereka pernah tidur bersama. Pastinya Satria akan marah besar padanya. Satria menghentikan mobilnya begitu sampai di depan klinik dokter andrologi. Dia nampak gelisah sekali. Fiona. Satria menahan tangan Fiona yang sedang membuka sabuk pengaman. Kenapa? Mengapa tidak besok saja? Biar aku sendiri. Kamu lebih baik kerja. Kenapa Mas Satria tidak ingin aku ikut? Tolong jangan buat aku mencurigai kamu Mas. Curiga apa sih? Apa belum cukup waktu itu aku sudah memberikan keterangan soal apa yang aku alami pada diriku bahwa aku ini lemah syahwat gara-gara kecapean, apa kamu tidak terima aku apa adanya? Bukan masalah tidak terima apa adanya. Selama 2 tahun ini aku cukup sabar dan mempercayai kamu Mas. Fiona segera membuka sabuk pengamannya. Fiona bergegas masuk ke dalam klinik. Satria terpaksa mengikuti Fiona. Dia sangat gugup sekali. Entah ada angin dari mana wanita itu menjadi bersikap tegas padanya. Pada akhirnya Satria diperiksa oleh dokter andrologi di sana, mereka mendapatkan sebuah keterangan yang mengejutkan. Kondisi Pak Satria sangat sehat, tidak ada keluhan dan gangguan apapun pada hormonnya. Fiona terkejut mendengarnya, bagaimana mungkin suami yang sangat sehat begitu kuat tidak menyentuh dirinya. Selama 2 tahun, pikirannya sangat kacau sekali seakan merasa dibodohi. Jadi suami aku tidak lemah syahwat atau gangguan hormon lainnya? Tidak. Satria seperti diskakmat, dia tidak tahu harus menjelaskan apa pada Fiona nanti. Sementara Fiona menatap tajam padanya, sebuah tatapan penuh dengan kekecewaan.